Baik anak-anak, untuk mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa, mulai, selesai. Cek kehadiran kita dulu ya. Arfi, Nabisa, Nazril, semuanya hadir? Hadir. Baik, ibu tanya kabaran dulu, apakah kabar kalian baik? Baik. Oke, semoga anak-anak bisa mengikuti pelajaran hari ini dengan semangat dan lebih baik lagi dari sebelum-sebelumnya. Nah, jadi anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang penelusuran perjuangan para pendiri bangsa dalam merumuskan UUD 1145, dasar hukum tertinggi negara kita. Nah, anak-anak, di sini ada beberapa tokoh pejuang pada masa penjajah. Insinyur Soekarno-Hatta sebagai ketua dan juga Muhammad Hatta, Dr. Muhammad Yamin sebagai wakil, terus Dr. Anus Muhammad Hatta, Mr. Ahmad Haramis, Abi Kusno, Dr. Sudoso, Abdul Kahar Muzakir, Haji Agus Salim dan Kiai Wail Asin, terakhir Muhammad Hashim Soe Barajo ya. Nah, itulah 9 tokoh-tokoh yang memperjuangkan Indonesia pada waktu penjajahan itu ya. Anak-anak, di sini Ibu akan memberi pertanyaan tematik tentang soalnya siapa saja yang terlibat dalam penyusunan UUD 1945. Silakan. Beberapa tokoh yang terlibat dalam penyusunan UUD 1945, Soekarno, Muhammad Hatta, Soekarno, Harun Sujati, Nabi Sati, Utama Wali Satu, Ya. Soal yang kedua, mengapa UUD 1945 harus dirumuskan dan disahkan? Silakan. sebagai dasar hukum menjamin hak dan kewajiban warga negara, menciptakan stabilitas dan ketertiban sebagai pedoman pembangunan nasional, meningkatkan identitas dan kedaulatan bangsa. Nah, baik anak-anak, tujuan kita pelajaran hari ini itu menjelaskan proses perumusan dan pengesahan UUD NRI tahun 1945, mengidentifikasi tokoh-tokoh yang berperan dalam perumusan dan pengesahan UUD, menunjukkan sikap menghargai perjuangan para perumus UUD 1945, terus belajar kelompok kecil dan mampu mengerjakan tugas individu dengan mandiri. Silakan dibuka kitabnya, keluarkan kitab, tulis dan juga pena. Nah, anak-anak, sekarang Ibu minta dari salah satu kalian untuk membacakan ringkasan tentang BPUPKI dan PPKI. Siapa yang ingin membacakannya? Silakan. BPUPKI dibentuk oleh pemerintah pendidikan Jepang pada 29 April 1945 sebagai upaya mendapatkan dukungan dari bangsa Indonesia dengan menjanjikan bantuan dalam proses kemerdekaan. Badan ini bertugas menyelidiki dan mempersiapkan segala sesuatu, pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat, pembentukan lapan provinsi, pembentukan Komite Badan Keamanan Rakyat. Silakan kalian tulis 3 hal penting dalam ringkasan tentang BPUPKI dan PPKI tadi. Silakan tulis. Selesai. Sekarang Ibu minta dari catatan untuk menuliskan untuk membacakan 3 hal penting tadi. Bu. Silakan. 1. BPUPKI bertugas merumuskan dasar negara dan konstitusi. BPUPKI dibentuk untuk menyelidiki dan mempermuskan dasar negara yang kemudian menjadi Pancasila dan konstitusi negara UUD sebagai pedoman. Bertugas melanjutkan persiapan kemerdekaan dan mengesahkan PKI dibentuk untuk meneruskan tugas BPI dan menyelenggarakan proklamasi kemerdekaan. Salah satu organ ini memiliki peran penting dalam persiapan kemerdekaan Indonesia dalam merumuskan dasar negara, konstitusi hingga akhirnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah sekarang coba kalian pikirkan apa tujuan utama BPUPKI dibentuk. Siapa yang jawabnya? Silakan. Tujuan utama BPUPKI dibentuk adalah untuk mempelajari, menyelidiki, dan mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pembentukan negara Indonesia merdeka. Nah terus
Bagian mana yang penting dari proses pengesahan UUD 1945? Bagian terpenting dari proses pengesahan UUD 1945 adalah sidang PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, pada tanggal 18 Agustus 1945, di mana UUD 1945 secara resmi disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, oke baik anak-anak, di sini kita akan melakukan diskusi dan Ibu akan membagi menjadi 4 kelompok. Kelompok pertama Cahaya, Usna, Galpa, Miki, dan Iwan. Silakan. Kelompok 1 di sini. Kelompok 2 Bunga, Flora, Habib dan juga Rahmat. Ini kelompok 3 Amora, Asifa, Anissa, Alfi dan juga Rizky. Kelompok 4 Nafisa, Riki, Putra, Arya dan juga Nasib. Kelompok 3 di sini, kelompok 4 juga Kristus. Silakan cari latar belakang perumusan UUD 1945. Terus kelompok 2 tugasnya carilah tokoh-tokoh perumus UUD 1945. Terus kelompok 3 carilah proses sidang BPUPKI dan PPKI. Untuk tugas kelompok 4 carilah pengesahan UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945. Silakan. Sudah? Nah, sekarang silakan kalian diskusikan untuk membuat peta konsep atau bagian alur proses perumusan dan pengesahan UUD 1945. Silakan. Selesai. Nah, jadi kelompok ini sudah bagus. Sekarang siapa yang tahu kapan sidang PPKI dilakukan? Silakan. Oke, nah sekarang Ibu minta setiap kelompok itu menampilkan hasil diskusinya ke depan ya, atau di papan tulis. Nah, silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Maju ke depan. Silakan kelompok yang belum maju, simak dulu kawan-kawannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan presentasi yang berjudul Latar Belakang Perumusan UUD 1945 yang akan dibacakan oleh Saudara Galpa. Teman-teman, saya akan membacakan presentasi tentang latar belakang perumusan UUD 1945. Berkaitan erat dengan perjuangan kemerdekaan Indonesia dan situasi politik saat ini. Dibentuk PPUPKI, perumusan dasar negara, penyusunan piagam Jakarta dan pengesahan UUD 1945. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya. Baik, saya dari kelompok 2. Siapa yang memimpin BPUPKI dan kapan dibentuk? Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari ini. Baik, presentasinya akan dijawab oleh Saudara Miki. Akibat Media dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945. Terima kasih kepada Saudara Miki. Itulah presentasi dari kelompok 1. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mengampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan.
kepada Istora. Memang saya akan membacakan presentasi penerusan Undang-Undang Dasar. Beberapa tokoh penerusan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, Soekarno, Muhammad Hatta, Soekarno, Ahmad Hariri, Haji Agus Salim. Dan itu presentasinya. Apakah ada ini bertanya? Saya dari kelompok 3 ingin bertanya, apa tujuan utama BPUKI dibentuk oleh Jepang? Saya akan bertanya. Akan dibacakan oleh saudara Rahmat. Itu mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting terkait pembentukan negara Indonesia merdeka serta mempersiapkan hal-hal negara. Itu presentasi kami. Saya akhiri oleh Warahmatullahi Wabarakatuh. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan yaitu proses sidang BPUK dan BPKI yang disampaikan oleh siswa IPA. Baik, saya akan mempresentasikan tentang proses sidang BPKI dan BPKI. Sidang pertama, 29 Mei 1 Juni 1945, fokus utama adalah membahas tata negara Indonesia. Sidang kedua, 10 Juli 1945, berfokus pada pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar. Sidang ini menghasilkan kerangka UUD yang kemudian disempurnakan oleh PPKI. PPKI mengadakan sidang pada tanggal 18, 19, dan 22 Agustus 1945. 8 Agustus 1945 mengesahkan UUD 1945 untuk Soekarno sebagai Presiden dan Indonesia menjadi 8 provinsi. Ada yang ingin tanya? Kami dari kelompok 1 menurut saya, kapan UUD 1945 disahkan dan kepada siapa? Nah, kami akan mencari jawabannya. Kami sudah menemukan jawabannya yang akan disampaikan oleh siswi Anissa. Disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Lagi dari siswi Anissa yang anu prestasi ini adalah tidak berjamaah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan yaitu pengetahuan ini 1945 khusus yang akan dibacakan oleh siswa kalian. Oke teman-teman, saya membacakan pengesahan UUD 1945 terjadi pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disingkat dengan BPKI dalam sidang pertamanya di Pancasila. Siapa yang ingin bertanya? Silakan. Saya dari kelompok 2 akan bertanya, mengapa UUD 1945 sangat penting bagi Indonesia? Baiklah, saya akan share jawabannya. Baiklah, jawabannya akan dibacakan oleh Siti Nabila. UUD 1945 sangat penting karena merupakan landasan hukum tertinggi yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia, serta menjadi pedoman dalam penyelenggaraan perintah dan pembangunan nasional. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Kalau ada kata-kata salah dan mohon maaf kepada Allah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kehidupan sekolah. Nah, baik anak-anak, alhamdulillah kalian sudah aktif dalam berdiskusi, menyampaikan kalian, alhamdulillah sudah baik. Dan sekarang ibu kasih nilai seluruhnya A+. Nah, baik anak-anak, ibu akan menyampaikan kesimpulan pelajaran kita hari ini tentang BPUPKI atau Badan Pendidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan TPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, dalam dua bidang ini memiliki peran penting, yang mana BPUPKI ini dibentuk oleh pemerintahan Jepang pada tanggal 1 Maret 1945. Nah, tugasnya itu menyelidiki dan juga mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan kemerdekaan Indonesia. Nah, sidang pertama itu pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Terus sidang kedua pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Nah, hasil dari sidang itu merumuskan dasar negara dan rancangan UUD. BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus karena dianggap tugasnya sudah selesai. Nah, sekarang sedangkan BPKI dibentuk pada tanggal 7 Agustus setelah BPUPKI dibubarkan. Dalam bahasa Jepang disebut dengan Dokuritsu Junbi Inkai. Nah, sidang pertama BPUPKI itu pada tanggal 18 Agustus 1945. Sidang kedua pada tanggal 19 Agustus, sidang ketiga 22 Agustus. Nah, dalam sidangnya itu ia mengesahkan UUD dan mempersiapkan struktur pemerintahan Indonesia setelah merdeka. Sebelum menutup pertemuan kita pada hari ini, Ibu menyampaikan pesan nilai tentang para perumus UUD 1945 bekerja keras dan berdebat demi kepentingan bersama. Itulah semangat yang harus kita teladani ya, yang harus kalian teruskan untuk kedepannya ya. Nah, jadi anak-anak silakan tulis tugas untuk minggu depan. Cari tahu isi pokok UUD 1945 dan catat 3 pasal yang menurut kalian penting. Sudah? Jadi di rumah ya, kita bahas di rumah. Ibu sebelum penutupan silakan belajar lagi di rumah, aktifkan lagi dalam berdiskusi supaya nilainya lebih bagus. Baik, Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.